Sampurasun, berjumpa lagi di Sankersa Podcast bersama saya Fernando. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekali yang dilatar belakangi oleh pengalaman saya pribadi ya, tentunya dalam memberikan layanan kepada masyarakat di mana banyak orang tua yang mengeluhkan perilaku anaknya. Nah, jadi banyak sekali orang tua yang merasa bingung pada saat mengasuh anak, sehingga tidak jarang anak dilabeli dengan kata-kata nakal dan lain sebagainya ya. Termasuk juga terkadang sampai ada yang melabeli anak itu hiperaktif lah dan lain sebagainya. Nah, tidak menutup kemungkinan memang ada kondisi-kondisi tertentu yang sedang dialami oleh si anak yang membuat perilaku anak tersebut menjadi mungkin bagi kesepakatan banyak orang dianggap kurang normal. Akan tetapi, kita juga perlu memahami bahwa di setiap perkembangan pertumbuhan anak akan ada tantangannya tersendiri. Karena anak akan mengalami banyak sekali perubahan karakter di situ. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama Teh Dera atau apa? Karena dari Bali nih. Kalau dari Bali biasanya dipanggilnya dengan Bodera gitu ya. Bisa aja boleh. Sampurasun Dera. Sampurasun Rampes. Nah, Dera kan punya background pendidikan di psikologi ya. Terus kalau kita cerita-cerita juga pengalamannya banyak nih yang berkaitan dengan anak-anak. Nah, Dera sendiri memandang satu fenomena di mana banyak orang tua yang merasa bingung menghadapi anak sehingga anak dilabeli dengan nakal, hiperaktif dan lain sebagainya. Itu seperti apa nih melihat fenomena itu? Ya, salam kenal semuanya, Sampurasun. Terima kasih Kang Nando atas waktunya. Ya, terkait anak itu hadir di dalam sebuah keluarga tentunya memiliki keunikan tersendiri. Dan ketika bertumbuh bersama keluarga, notabene ayah dan ibunya atau sanak keluarganya, kakak adiknya, ya dia akan memperlihatkan perilaku-perilaku yang mungkin kalau kita tidak menggunakan rasa seperti kok tidak seperti yang diinginkan ya gitu. Cuman kan anak itu sebetulnya kalau berdasarkan pengalaman saya melihat anak-anak dan berkaca ke diri sendiri, anak itu hanya mengekspresikan apa yang dia tangkap dan dia olah dari informasi-informasi di sekitarnya. Nah, kalau dari tadi kata-kata nakal atau kata-kata hiperaktif itu kalau saya pribadi ketika berhadapan dengan anak-anak, saya suka menunda untuk menyebutkan istilah-istilah itu ke anak karena itu bisa jadi ditangkap oleh anak dan dia merasa seperti oh aku seperti ini ya, oh ya udah aku berlaku seperti ini deh gitu. Padahal mungkin dia hanya mengekspresikan diri dia sebagaimana dia sejatinya. Oh gitu. Jadi memang sebaiknya kita jangan terburu-buru melabeli anak, apalagi dengan nakal, gitu ya. Karena kondisi-kondisi itu bisa jadi misalnya katakan nakal, dia suka ngupil, katakan gitu kan. Ya dia ngupil ya karena dia baru tahu kalau hidungnya itu ada 2 lubang, terus jari ini bisa masuk ke dalam dan dia bisa ada sesuatu gitu. Dan dia mungkin ngelakuinnya pas lagi makan katakan. Terus dia bilang aduh nakal, jangan itu jorok misalnya. Padahal dia baru berekspresi, baru bereksplorasi bahwa oh aku punya hidung, oh jari aku bisa masuk ke hidung dan ada sesuatu di hidung. Tapi waktu dan tempatnya tidak sesuai, sehingga kemudian orang tua memandang itu nakal. Mungkin karena orang tuanya menilai dari dari bukan sudut pandang, sudah pasti dari sudut pandang pribadi, tapi menyamakan pemahaman dan pemikiran orang tua harus bisa diterapkan pada anak. Iya, padahal anak itu bukan orang dewasa kecil. Ya, mereka ya anak-anak aja yang baru tahu sehingga dia baru mau mencoba macam-macam hal. Jadi mungkin kalau misalnya situasinya sedang makan dan anak itu mengupil, mungkin dia bilang, itu ada kotoran. Jadi nanti kalau kamu makan kita cuci tangan dulu yuk. Jadi kita perlu menenangkan diri dulu. Nggak langsung panik dan berpikir kalau anak itu akan seperti itu terus, enggak kan gitu. Itu kan per kasus gitu, dilihat per satu-satu.
Kecuali kalau misalnya anaknya sengaja gitu, hehehe. Nah, itu bisa juga kan dia juga lagi mengeksplor mukanya orang itu gimana ya kalau ngelihat aku seperti ini gitu. Padahal nggak ada background kenakalan sedikit pun di dalam kepalanya untuk mengganggu, tapi dia lagi eksplorasi. Ekspresinya kayak gitu ya, lucu ya. Mungkin kalau aku digituin sama mamahku, aku mungkin kayak gitu juga gitu. Jadi dia lagi proses pengenalan. Oke, seperti itu. Tadi saya tertarik dengan kata-kata Dera yang mengatakan bahwa anak-anak itu bukan orang dewasa yang bertubuh kecil, sedangkan di luar sana, terutama di seminar-seminar parenting, itu kan juga sering dikatakan bahwa anak-anak itu adalah orang dewasa yang bertubuh kecil. Nah, sedangkan Dera mengatakan bahwa jangan diperlakukan seperti itu gitu ya. Nah, ini kan mungkin juga dari segi pemahaman atau segi pemikiran, atau saya malah berpikiran gini, jangan-jangan yang disebut dengan orang dewasa itu anak-anak yang tubuhnya besar aja. Bisa juga. Kenapa Kan enggak? Cuma faktanya masih banyak orang dewasa yang suka, ya katakanlah misalnya main game online, ya, atau masih suka mengumpulkan benda-benda figur-figur ya, anime atau ya, apa, itu kan orang dewasa gitu ya. Bahkan tidak jarang karena sudah punya penghasilan, kadang-kadang juga dengan harga-harga yang fantastis. ya, Berarti kan segi kekanak-kanakan itu sebetulnya tidak pernah hilang ya. ya, setuju. Seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi pada kesulitan orang tua. Karena orang tua itu sebetulnya kan dia pernah menjadi anak-anak ya, tapi mungkin lupa ingatan sehingga situasi dan kondisi. Nah, sehingga si anaknya dituntut harus memiliki pemahaman sama dengan orang tua. Ya. Nah, kita kembali pada kesulitan orang tua dalam memahami anak. Sebetulnya apa yang bisa dilakukan para orang tua nih di rumah sana yang menyaksikan kita agar bisa lebih memahami anak? Oke. Kalau kayak tadi Kang Nando bilang soal anak dan dewasa, itu kan adalah satu pembedaan ya. Tapi pada dasarnya kan kita memiliki diri pribadi yang unik. Nah, kalau itu sih mungkin bisa jadi latar dasar berpikir dalam melihat pribadi, setiap pribadi, maupun itu apakah itu dia anak kecil ataupun orang dewasa, anak remaja atau bahkan orang tua sekalipun. Kita ingat bahwa mereka berhak untuk menjadi unik. Nah, ketika kita punya pandangan seperti itu pula, jadi kita bisa tidak berpegangan yang secara terlalu kencang gitu ya, terlalu erat dengan ekspektasi kita. Jadi kalau misalnya kita berekspektasi, misalnya ke orang tua, nih katakanlah saya anak, saya berekspektasi ke orang tua saya, mah ngomongnya pelan-pelan sedikit gitu. Padahal ternyata orang tua saya telinganya udah nggak terlalu jelas mendengar, jadilah dia suaranya kencang. Betul. Kalau saya nggak menghargai bahwa dia punya karakter tersendiri yang melatar belakangi dia berperilaku seperti itu, pasti kan aku akan bentrok, aku akan marah balik gitu kan. Dan dia akan bilang aku anak nakal, durhaka lah gitu, ini anak orang tua gitu kan. Betul. Nah, jadi ketika kita menyadari bahwa masing-masing kita itu unik, kita akan lebih memberikan ruang aman. Ruang aman untuk kita berinteraksi sehingga bisa mencapai satu kesepakatan yang sifatnya win-win gitu, sama-sama enak gitu. Nah, kalau orang tua juga mungkin seperti itu ya, karena pengalaman saya sebagai anak juga dan menjadi pelatih untuk bagi anak-anak juga, rasanya kan ingin diberlakukan ya, walaupun masih anak-anak tapi ya kita tuh sepantaran loh. Bukannya kita tuh aku tuh lebih senior dan kamu lebih junior terus sehingga ada ketentuan ini. Kita kan pengennya yang bebas gitu, bebas tapi ada ada satu ruang yang bisa membuat kita bermain di dalam ranah yang sama gitu. Jadi jangan lupa bahwa kita itu sama-sama unik, dan ketika kita berinteraksi jangan lupa untuk bermain. Jangan lupa untuk bermain kita bisa lebih santai gitu. Walaupun kita serius tapi kita juga perlu santai. Jadi kalau misalnya katakan orang tua udah capek pulang kerja, lihat mainan anaknya berantakan gitu kan, itu kan nah tadi tunda dulu, udah pertama tuh udah pengen misalnya Kang Nando gitu kan. Oke.
sebentar gitu kan. Oh. Sebentar dulu, terus habis itu oh dia lagi makan, oh mainannya ditinggalin. Oke, aku kalau misalnya aku mau bermain, aku mau santai, udah aku makan dulu gitu. Habis itu dengan spirit bermain ya kita ngajak dia untuk beresin sama-sama. Oh. Tentu dia akan lebih senang, kita Iya, juga iya, jadi iya. senang. Ya, saya jadi bersyukur kalau saya tidak pernah mengalami itu ya. Gitu. Jadi pulang ke rumah itu anak saya tuh jarang ada mainan berantakan, paling kandang berantakan. Oke, kandang ya. Kandang apa nih Kang Nando? Ya itulah. Memelihara ini ya. Iya, betul. Memelihara peliharaan. Iya, 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 sangat menarik sekali ya. Jadi kalau saya menyimpulkan, tunda respon. Iya. Jadi apapun yang terjadi ketika pulang rumah dalam keadaan secapek apapun, selelah apapun, Iya. ya sadari bahwa dunia anak-anak memang seperti itu. Iya. Justru ada yang mengatakan anak-anak itu kalau nggak bikin berantakan berarti dia nggak kreatif, Iya. atau jangan-jangan dia sakit. Iya. Ya, karena anak-anak pada dasarnya Betul. hanya akan diam kalau lagi sakit, Iya, lagi atau badannya lagi nggak bobo. nyaman atau lagi tidur. Iya. Nah, ini ada menarik sekali gitu. Nah, ada satu hal gini. Mm-mm. Dalam ranah pekerjaan saya, kita mengenal ada istilahnya itu sebagai modalitas sensori, Modalitas sensor. gitu ya, atau ya modalitas sensori, Iya. yang ada 5 di situ ya. Mm-mm. Jadi bukan balonku ada 5, tapi Oke. modalitas Rupa-rupa sensori warnanya. kita ada 5 yang disebut dengan visual, auditory, kemudian kinestetik, Ya. gustatory, olfaktory. Ya. Nah, menurut Dera secara pribadi, dari pengalaman Dera tentunya ya, Ya. seberapa besar pengaruh modalitas sensori anak Mm-mm. yang perlu untuk dipahami nih pada orang tua? Karena kan pasti setiap anak dalam fase perkembangannya barangkali bisa jadi ya, Ya. ada sensori tertentu yang lebih dominan. Ya. Nah, kayak contoh misalnya anak yang kinestetik, anak yang kinestetik pasti aktif, Ya. tapi belum tentu hiperaktif. Betul. Nah, kemudian ada lagi anak yang visual, Mm-mm. karena orang visual itu biasanya dia sukanya dikasih hadiah. Saya pernah tuh ada klien yang punya masalah di situ. Mm-mm. Jadi orang tuanya kebetulan single parent, Mm-mm. terus kemudian dia tanya ke teman-temannya karena dia ibu yang bekerja, bagaimana caranya supaya si anak tidak merasa kehilangan. Nah, kebetulan mungkin teman-temannya orang-orang visual semua, jadi disarankan untuk kasih hadiah. Oke. Itu sampai hadiah itu berbungkus-bungkus numpuk di kamarnya, nggak dibuka. Oke. Dan anaknya selalu mengatakan ibunya nggak sayang. Padahal ibunya ngerasa, loh saya sudah sayang ya, saya selalu memberikan hadiah, hampir setiap malam pulang kerja pasti bawa hadiah, gitu. Yeah. Tapi tidak pernah dibuka. Yeah. Nah, ketika datang ke kantor saya, terus kemudian ya saya ngobrol ya sama anaknya, Mm-mm. ternyata anaknya kinestetik. Oke. Yang dibutuhkan adalah sentuhan dari si ibu. Gitu ya. Nah, ini kan orang tua perlu paham. Yeah. Nah, Dera punya pengalaman apa tentang hal itu? Iya, iya, iya. Iya, di pengalaman saya waktu melatih anak-anak, memang saya diberikan bekal juga sama tempat pusat-pusat layanan tumbuh kembang ini untuk melihat anak itu ada 5 kecerdasan. Ya. Kecerdasan motorik, kecerdasan visual, kecerdasan auditori, kecerdasan yang berhubungan dengan fokus, dan akhirnya kecerdasan yang berhubungan dengan emosi. Oh, oke. Sama Jadi, 5 ya? Ya, sama Tapi beda 5 juga. bahasan nih kayaknya, Beda lebih bahasan. menarik nih. Pasti cakupannya nanti akan saling Ya. beririsan. Cuman mungkin aku akan coba mengupas lewat 5 Boleh. pandangan ini ya. Kalau ditilik dari zaman dulu, di mana katakanlah nenek kakek kita atau leluhur kita yang masih hidup dekat dengan alam. Nah, anak-anak itu kan akan main dengan sendirinya, maksudnya dengan sendirinya dia akan bertemu dengan anak yang lain, dia akan melihat air, dia akan melihat tanaman, dia akan melihat binatang, dia bisa melihat bahwa alam ini berubah dari pagi ke siang ke malam, jadi dia bisa punya paradigma bahwa oh ada yang namanya waktu. Akhirnya dia bisa menangkap bahwa ada yang namanya waktu, ada yang namanya teman, ada yang namanya rumah, dan lain sebagainya. Katakanlah ini belum ada sekolah gitu ya, belum ada sekolah yang ibaratnya menyeragamkan cara berpikir kita gitu ya. Ini kan balik lagi ke setiap individu itu unik. Nah, ketika mereka tumbuh, anak ini tumbuh, katakanlah ada 1 anak. Nah, dia kan mungkin akan melihat dulu aku ada di mana ya. Start dari dia berada di mana. Berarti kan dia melihat
dan merasakan dan meraba. Nah, dari meraba itu sebenarnya pertama kali dia merasakan sensor motorik. Oke. Dia mulai menyoba tangannya dia, atau mungkin dia lagi di pelukan ibunya atau bapaknya, dia mulai merasakan suhu. Nah, itu semua berhubungan dengan sensorik motorik. Dan dia mulai menggerakkan mulutnya, raut mukanya dan semuanya. Itu dia mengenali badan dulu. Mengenali badan. Oh, aku kalau rasanya perutnya sakit, berarti aku lapar, aku menangis, seperti itu. Nah, respon dari orang-orang di sekitar dia yang katakanlah lebih tua dari dia adalah melindungi dia, menjaga dia, sehingga anak itu diberikan yang mereka rasa, oh anak ini sepertinya butuh ini, yuk kita kasih makan, atau naluri ibu langsung memberikan ASI, menyusui. Atau kalau kedinginan terus bapaknya langsung kasih selimut, katakan, atau kakaknya kalau aduh adik aku nangis, ini ada ini, mau nggak, ada mainan yang nggak mesti wah, tapi itu adalah satu bentuk keterhubungan antara anak itu dengan lingkungan yang masih inti, yang masih kecil. Nah, setelah anak itu bisa tahu, oh ini ya namanya hidup berbarengan gitu. Jadi ya dia dapatkan yang kalau kita bilang ya kasih sayang gitu kan. Afeksi Aku ya. afeksi. Aku berada gitu. Aku berada di sini. Terus habis itu dia setelah itu kan dia mulai melihat, maksudnya dia mulai bisa membedakan. Nah, visual itu dia bisa mulai membedakan, oh yang ini dia bisa mengucapkan juga misalnya mama, oh yang ini papa, oh yang ini kakak gitu misalnya. Nah, itu karena dia udah bisa membedakan. Nah, itu juga balik lagi start dari dia bisa merasakan dulu dari badannya dia gitu. Gitu. Dia mulai merasakan, terus dia bisa mulai, oh aku bisa menggerakkan badanku dari titik ini ke titik ini. Seperti itu. Terus habis itu dia mulai bisa mendengarkan. Nah mama papa itu kan adalah wujud dia mengolah apa yang disebutkan sama orang sekitarnya. Kemudian dia mempergunakan itu, oh ini tuh bahasa, oh dia memahami, dia dapat keterhubungan lagi. Setelah itu barulah dia bisa membedakan dengan secara lebih rinci. Jadi dia mulai bisa fokus, oh aku mau mengambil sesuatu supaya bisa ada di genggamanku, atau aku mau bergerak-gerak seperti apa supaya aku merasa senang, aku bergerak-gerak. Nah itu kan membutuhkan fokus. Nah setelah itu semua terregulasilah sehingga emosinya dia menjadi anak yang apa adanya, yang riang gitu, yang bisa menyenangi apapun yang ada di sekitarnya, dan akhirnya dia bisa problem solving, dia bisa menyelesaikan. Kalau misalnya itu jauh di situ ya aku bergerak ke sana. Kalau misalnya aku nangis kan seakan-akan aku tidak bisa berdaya gitu kan, tapi dia bisa ke sana untuk mengambil sesuatu. Nah, yang kondisi yang tadi itu mungkin keterhubungan antara orang tua dan anaknya itu ada satu gap, mungkin ada satu jarak, entah di usia berapa, yang mungkin juga orang tuanya merefleksikan ke diri dia sendiri bahwa oh kalau aku dulu tuh pengennya tuh dapat hadiah, dan itu yang buat aku senang, katakanlah seperti itu. Padahal mungkin anaknya yang dari kecil, mama ke situ yuk, atau kita main di situ yuk, atau aku panjat pohon ya, atau aku mau sembunyi di balik selimut, atau apapun yang berhubungan dengan dia pengen melakukan sesuatu gitu. Jadi dia mengubah apa yang di sekitarnya dengan badannya dia gitu kan. Tapi mungkin orang tuanya, katakan mamanya yang single parent, ya pasti dia juga akan lagi menyembuhkan diri dia sendiri kan. Seperti apa, dan belum lagi dia merasa timpang karena nggak ada pasangannya gitu. Akhirnya dia mungkin ambil shortcut gitu, oh sepertinya ini gitu. Tapi dia belum melihat feedback dari anaknya itu berhasil atau belum. Tapi dia lakukan lagi. Nah, sampai ada titik jenuh dari si anak kan, bahwa bukan ini loh. Nah, gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang tua itu mau menjembatani itu, akan didapatkanlah solusi. Oh, coba mama cuti ya, misalnya dari kantor kita pergi kemana yang sama-sama mau. Oke, ini menarik dan pasti memberikan pengetahuan dan insight bagi para orang tua, atau mungkin yang baru mau menjadi orang tua di rumah sana. Tapi ada satu poin lagi yang mungkin nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Siap. Karena saya tahu Dera ini orang yang aktif di dunia seni, terutama seni tari. Nah, nanti kita akan gali lagi nih bagaimana seni tari itu bisa membantu membangun watak anak. Nah, pasti ada dong ya. Tapi nggak di pertemuan kali ini. Ya, jadi untuk teman-teman yang ada di rumah,
pastikan terus ya untuk mengikuti channel podcast dari Sankersa, karena banyak sekali pembahasan-pembahasan yang menarik di situ. Kita memang secara umum ya pembahasannya, tapi akan ada segmen-segmen yang pasti akan menarik untuk teman-teman semua di rumah sesuai dengan apa yang dibutuhkan seperti itu. Nah, Dera, Ya. untuk penutup, Ya. closing statement dari Dera sendiri apa nih? Oke. Ya, terima kasih sekali lagi, karena kalau bagi saya pribadi, menjadi seseorang itu kita perlu merasakan dan melihat dan membuat satu padu padan tersendiri supaya kita berjalan bersama-sama dengan orang lain atau dengan diri kita sendiri pun itu merasa tidak keberatan gitu, atau tidak merasa kesulitan. Ketika kita merasa kesulitan, ya kita berhak minta tolong juga. Gitu. Kadang-kadang mungkin orang tua ada satu sisi di mana dia harus kuat, dan di situ pula lah orang anak merasa kok dia marah padahal dia sebenarnya lagi lemah gitu. Jadi boleh loh orang tua untuk bilang bahwa aku lagi capek atau aku lagi pusing nak, atau seperti apa. Nggak apa-apa terlihat lemah, nggak apa-apa mengakui bahwa diri lemah di depan anak. Justru di situ membangun lagi tadi yang ada jarak itu gitu, bahwa si anak merasa tidak menjadi temannya gitu, tapi malah ngerasa aku harus begini terus nih, tapi aku nggak melihat rasa sayang yang dulu aku rasain dari orang tuaku. Makanya selain dalam sesi seringkali aku membiarkan anak bermain, misalnya dia suka gambar atau dia suka stacking apa, kalau aku pribadi kreativitas dia itulah yang sangat berharga, jauh dibanding dia patuh atau dia itu sangat hormat gitu. Itu yang justru paling berharga, itu kreativitasnya dia membuat sesuatu, dia bisa menyelesaikan sesuatu, dan dia bisa senyum senang. Oke. Aja. Keren. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini, dan sebetulnya masih banyak yang ingin dibicarakan ya, yang ingin saya gali lagi dari Dera karena luar biasa. Tapi ya karena keterbatasan waktu, jadi harus kita sudahi dulu. Tapi jangan lupa untuk terus mengikuti Sankersa Podcast, di mana teman-teman bisa mendapatkan banyak pengetahuan yang akan berhubungan dengan kehidupan teman-teman semua. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Okay. Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Sampurasun. Nuhun sadayana rahayu.